Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Kita berarti kalau kita melanjutkan mana? Kita akan bahas rencana bahas tentang apa? Sudah direncana belum sih? Ya? Sudah direncana belum? Kita bahas hukum nun mati ya. Nun mati dan tanwin insya Allah ya. Yang pertama nanti berkaitan dengan ya, nun mati ya, tanwin awal ya, pengantar nanti. Jadi berkaitan dengan nun mati ini pada dasarnya adalah nun yang tidak berharokat lah ya. Sudah jelas ya. Jadi nun mati nun yang tidak berharokat ya. Nanti tidak berharokat baik pada redaksi maupun pada tulisan, tidak ada harokat karena sukun dianggap tidak ada harokat. Ya kenapa harokat? Kalau harokat kan secara bahasa kan gerakan ya, gerak. Kalau ketika mati sukun berarti kan tidak ada gerak, tidak ada harokat. Ya sebagai contoh nanti ya nun matinya nun pada ngan dan pada min. Ini paling tidak di sana nanti. Ya. Nah, cuma nanti bukan berarti nanti kayak gini terus karena nanti ketika dalam kondisi kepaksa ya, darurat ya. Dalam kondisi darurat ya nanti bisa diharokati. Nanti darurat ya, misal ila liman, asli kan liman irtado. Liman irtado. Dan irtado alif ini pada saat tidak berharokat. Jika ketika kayak gitu akan menemukan dua huruf waras ya, huruf sokeh karena biasa alif, wawu dan ya itu dikatakan sebagai huruf ngilat. Ya, atau huruf ora waras ya. Bukan apa ora waras nanti ya. Nah, ketika terjadi dua huruf yang mati berurutan maka kemudian ini atau harus dari pindah ke sini sehingga nanti di Al-Quran ya ada tulisan ila limanir tado. Ini asalnya adalah ila liman tertado gitu. Nah, untuk menghindarkan matinya ini jadi secara berurutan maka ini diharokati. Kemudian kenapa kau pilih kasroh? Ini cara para ahli bahasa karena kasroh itu adalah harokat yang paling dekat dengan sukun. Ya. Ini menurut ahli bahasa ya. Karena kita bukan ahli bahasa ya, gue. Ya. Nah, terus kemudian contoh lain nanti wa'in im ro'atun khofat. Ada ya? Aslinya wa'in ro'atun khofat. Aslinya. Lah, ini kan ada yang berurutan. Maka kemudian ini ditulisnya di Al-Quran wa inim ro'atun khofat, tapi asalnya ini adalah nunnya mati asalnya. Lah kenapa? Karena ini darurat untuk menghindarkan dua huruf mati yang berurutan. Lah secara ahli bahasa idza hurikati sakin hurikat bil kasr. Jika Anda ingin mengharokati huruf yang mati, huruf yang berharap sukun, maka harokatilah dengan kasroh karena kasroh itu harokat yang lebih dekat dengan sukun ini ya nanti lah terus kemudian nanti ya nanti berkaitan lah kemudian hukum nun mati ini nanti ini nun mati yang ada di mana saja ya pokoknya ini nanti pokoknya semua aja nun mati yang kita temukan sehingga nanti ada nun mati yang ada pada kata benda ya kata benda contoh walaupun nikotu ya wal munkhoni kotu ini sering disebut isim masyarakat kita kata benda ya nah, nun mati ini adalah nun mati yang ada di kata benda ya tetap pokoknya nun mati ya nanti harus kita masukkan ke bab yang kita bahas ini nanti gitu ya ini yang pertama. Yang kedua nanti ada yang nun mati di kata benda
atau fi'il ya. Kata benda, kata kerja ya. Di kata kerja atau fi'il. Ya. Gitu. Contohnya nanti ada yang hitun. Yang hituna. Jadi kan sokona kata yan hatu, yan hatani, yan hituna kan no? Apa kata kerja? Apa? Continuous tense ya. Present and continuous tense fi'il madhi, fi'il mudhari untuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan saat ini dan akan datang. Ya, yang hitun. Yang hitun ini nun mati yang ada pada kata kerja ya. Nah nanti kalau ini bagaimana? Ya tetap nanti kita cara membacanya kita masukkan ke aturan yang akan kita bahas ini. Ya, nun mati. Ya nanti. Lah kemudian nanti ada ya nun mati yang kata huruf atau kata sambung ya cara kita lah ya. Nah, nanti kata sambung atau huruf. Huruf. Contoh kayak tadi man ayati misalnya. Ayati. Ini min ayati robbi misal ada ya. Misal in kuntum innya ya. Misal itu kan nun mati yang ada di kata sambung atau huruf lah cara bahasa Arabnya. Itu nanti. Nah, nanti masuk ke sana. Lah kemudian nanti juga ada nun mati yang menjadi unsur pokok pembentukan kata ya. Ada ya? Paham maksudnya? Ya. Nanti 4 pada unsur pembentukan kata PK pembentukan kata. Contoh nanti pakai anta. Ini kan aslinya sokor nama yang imu nikmatan. Nah, nun ini bukan nun tambahan atau bukan nun prefix, afix, sufix atau infix, bukan termasuk itu maksudnya. Karena dalam bahasa Indonesia kan nanti ada infix, prefix, sufix, afix ya saya. Awalan, akhiran, terus sisipan dan ada awalan dan akhiran kan ya. Nah, yang dimaksud nun pada unsur pembentuk kata itu mana nun yang selain itu. Ya. Contoh, misalnya kata fangala ini kan asli fa-nya memang pembentukan kata fangala ya pekerjaan. Lah kemudian ketika menjadi ada in fangala maka alif dan nun ini adalah huruf tambahan dari unsur pokok pembentukan kata. Maksudnya apa? Ya, paham kira-kira? Ya. Ini nanti kembali ini nun mati yang ada pada unsur pembentukan kata bukan yang dimaksud adalah bukan nun afik, prefix, infix ataupun sufix ya. Ya, bukan terjadi itu. Ini juga nanti masuk ke pembahasan kita terkait dengan hukum nun mati dan sukun ya nanti. Dan kemudian nanti ya contoh nanti yang terdiri dari huruf tambahan nanti 5 pada huruf tambahan dalam contoh in ba jasad ini asalnya suku kata pokoknya adalah ba jasa kan gitu aslinya. Lah kemudian dalam ketambahan in bajasa gitu aja in fangala. Untuk kata dasar kata ini adalah ba jim sin. Nah, kembali ya. Kemudian ketika ini menjadi in bajasa atau ayatnya fan bajasa, ini nun mati yang ada pada huruf tambahan pada suatu kata benda ya. Ini ya juga nanti masuknya akan kita bahas di dalam bab ini yaitu nanti menimbulkan hukum yang nun mati dan tanwin atau enggak gitu ya. Paham kira-kira? Ya pokoknya intinya nanti ketika kapan saja kita menemukan nun mati ya atau tanwin baik pada kata benda, kata kerja, pada kata sambung atau kata tambahan ya atau nun mati yang merupakan unsur pokok pembentukan kata atau nun mati yang
menjadi huruf penambahan kata ya, misal kita misal ya, kalau misal ya lari ya, misal dalam bahasa Indonesia ya, kemudian ini huruf pembentuk asal kata bukan? Karena apa gue jenenge bahasa Indonesia? Apa namanya? Nangarep. Hah? Afik apa sufik? Apa prefik? Tinggal nangarep dewekan, nangarep ada dan belakang ada ya. Dan kemudian kalau yang tengah apa? 4 gitu tuh kata dari sini tuh. Afik, sufik, prefik, infik nang tengah ya. Iya tenan apa ya lali? Nah, kemudian bajasat nanti dalam contoh nanti dalam surat Al-A'raf ya. Fan bajasat min husnata ngasrota ngaina, maka setelah Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka memancarkan memancar batu itu memancarkan 12 sumberan atau mata air misalnya. Nah, nunya ini masuk ke pembahasan kita ini. Gitu ya. Ini nun mati. Sekarang tanwin. Tanwin siapa? Tanwin dalam bahasa kita ya sebagai penanya nun mati. Cara bahasa penanya nun mati yang ada ketika kita bunyikan, tapi tidak ada ketika kita tulis. Kenapa? Sekarang misalnya sehingga tulisannya ketika ayatin ini kan ada bunyi ada in ya nun mati, tapi ketika ditulis kan tidak ada nun matinya, tapi kalau kita ucapkan ada. Dari cara penanya tanwin adalah ya suara nun mati yang ada ketika dibunyikan dan tidak ada ketika kita tulis. Wujudnya kan hanya ini dong, misal ini atau ini nanti tanwin ya. Apa? Hah? Sing telat sampean tok kok. Masuk mlebu. Masuk. Nyombe telat toh. Ya, ini nanti pokoknya nanti wena tanwin adalah suatu ya nun mati yang ada ketika kita bunyikan tapi tidak ada ketika kita tulis. Lah meskipun secara makna bahasa yang namanya tanwin adalah taswid, menyuarakan ya. Lah menyuarakan apa ya dalam hal ini adalah menyuarakan bunyi nun mati itu. Ini ya. Nah terus kemudian berkaitan ini nanti ada yang kemudian dalam tajwid ini nanti masuk kepada pengecualian ya. Contoh, karena nanti ketika ya berkaitan dengan tanwin ini tidak semuanya dibunyikan ya, gitu sih. Nanti ada tanwin yang ketika wasol ini terlihat suara atau bunyi nun mati, tapi ketika wakof itu hilang, ada ya. Contoh misal ketika kata ngalimun, ketika kita wakof ini hilang, ya. Tapi nanti ada suara tanwin yang ketika kita sambung ini bunyinya nun, tapi ketika kita berhenti di situ nanti menjadi alif. Benar? Misal anzala minas samai ya ada ya. Anzala minas samai ma'an ya. Ya. Ketika kita berhenti di sini tidak boleh kita membaca seperti ngalif ini disukun. Tapi maknanya anzala minas samai ma'a dibaca satu alif. Berarti tanwin itu berubah menjadi alif ketika wakof ya. Kapan ya ketika tanwinnya adalah tanwin fathah gitu. Nah pertanyaannya apakah semua tanwin fathah ketika wakof di situ akan tanwinnya berubah menjadi alif? Kapan? Tidaknya ketika tanwin fathah dan kita berhenti di situ ya. Tapi huruf yang bertanwin fathah ini adalah tak marbutoh ya. Maka ini tidak bisa berubah menjadi alif, tetap ayah
bukan ibu ya. Tetap ayah. Ini tetap menjadi ha. Ya taruh benaknya. Tidak boleh ayata, tidak boleh. Ini ketiga ya. Tamar buto. Itu? Ya. Ada pertanyaan? Ana sing paham? Apa ana sing ora paham? Hah? Kalau kayak gitu kita masuk ke tajwid praktis ya. Berkaitan dengan nun mati atau sukun atau tanwin. Ini ya sebenarnya tidak hanya ini, apapun yang ada di dunia ini nanti ketika dia ada akan menimbulkan suatu dampak, akan muncul suatu hukum seharusnya kan. Lah begitu juga nun mati dan tanwin ketika dia muncul atau terlahir dalam bahasa, maka dia akan memunculkan suatu dampak. Apa dampaknya? Karena ini di kebahasaan atau di bacaan, maka muncul hukum atau cara baca. Kan gitu toh? Gitu? Nah, cara baca yang dimunculkan atau diakibatkan oleh adanya nun mati atau tanwin ini berapa? Apa teman? 5 apa 4? 5. 5 kenong, 4 ya boleh. Kalau yang 4 berarti nanti idhar ya. Nah, terus idhom ya. Iwa ikhlaq. Kalau yang 5 nanti idhar idhom ya. Biguna dan bilaguna. Dan dilakukan. Kalau yang 5, semoga terserah Anda mengatakan apa, yang penting alasannya cetol. Ya, loh yang penting kan itu no. Silakan Anda berkata apa, yang penting alasannya. Lah ketika alasannya salah, lah itu menjadi salah. Ya. Nah, kemudian nun mati atau tanwin yang terlahir ke dunia baca membaca, ini melahirkan 5 atau 4 hukum ini dikuatkan oleh pernyataan siapa? Paling tidak Natufatul Atfal apa lah? Di Tuhfatul Atfal ada apa? Tajin gela. Di sana paling tidak linuni in taskun ya. Al-munawin arba'atu ahkamin fakhud tibyani. Di sana di Tuhfatul Atfal kan. Masa ora kenal. Ya. Linuni bagi nun intaskun jika Anda mensukun nun wal munawwani dan pada harokat tanwin ya. Arbangu ahkami ada 4 hukum ya. Fakhud ambillah tibyani penjelasan saya ya. Di Tuhfatul Atfal ya. Kalau nang Hidayatul Sibyan apa? Hah? Ngerti nih. Ayo wis. Ya. Ini. Kita masuk yang pertama idhar. Idhar ini secara artinya apa sih? Jelas. Ya jelas bayan awal wuduh ya. Bayan ya jelas, wuduh ya jelas. Bayan jelas dalam penyampaian, wuduh ini jelas dalam segi wujud. Sehingga kalau hanya bayan saja bisa jadi ketika diucapkan jelas tapi ditulis tidak jelas. Tapi kalau ada wuduh ya juga dibacanya ya jelas, kalau tulisnya juga jelas. Cara benaknya. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan istilah berarti apa? Berkaitan dengan istilah berarti apa idhar? Mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan tanpa diikuti ya, adanya dengung dalam membunyikan huruf-huruf idhar ya. Nah, ya. Ya, jadi kita mencoba mengeluarkan huruf-huruf idhar dengan tanpa adanya dengung ya, ketika dia jatuh setelah nun mati atau tanwin. Ya. Hukum idhar ini huruf-huruf idhar berarti apa Pak? Hamzah. Nah, kalau runtut durut mulai tempatnya
Kalau dari bawah apa? Hamzah, ha, ha, ain, ghin, kho. Kalau dari atas, ya, kho, ghin, ain, ha, hamzah, ha, hamzah. Mojok. Ya. Nah, berkaitan huruf idhar ini nanti ada disebut oleh orang tukang singir ya, tukang singir apa gue? Ya, nanti ada, paling tidak nanti kalau bingung ya boleh ya. Ahi haka ngilman, ya. Hazahu ghaira khasir. Ya. Nanti hurufnya apa wae? Huruf idhar ini ada di ahi, ya. Terus haka ilman, ya. Terus hajalu goero khosir. Ahi hamzah, haka hanya, ilman ainnya, ya. Ha ini ha ya. Hajalu goero khosir. Awalan huruf ini, huruf idhar hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Ini ada artinya ya ada. Kalau artinya secara bahasa ya saudaraku, haka, khud, ambillah atau pelajarilah ilmu muradnya. Hajahu memperoleh ilmu ghairu hasib, tidak rugi. Nah, apa itu ya. Lah, ini ngarang ora? Udah, ini juga dikuatkan nanti oleh Tufatul Atfal ya, Tufatul Bahaya ya. Fahamzun, fahaun, suma apa? Ainul kha ya. Ainul kha ya. Sumal ghin kha. Jangan tufa. Fahamzun ma hamzah ya. Fahaun kemudian ha, sumal ghin kemudian ghin, sumal ain, sumal ain, haun ha. Empat ya. Terus muhmalatani yang mana ain dengan ha ini tidak ada titik. Kemudian sumal ghin, kemudian ghin ya, khaun, kha. Nah, tempat lafal. Hurufnya ya. Nah, kemudian kita kan setelah banyak melihat ilmu tajwid, nanti kan kita akan menemukan ada beberapa jenis bacaan idhar ya. Ya. Kenapa? Ketika kita bertemu dengan hukum mim mati, kita akan bertemu lagi dengan idhar. Ketika kita membahas tentang alif lam, kita akan bertemu dengan idhar. Ketika kita membaca atau kita membahas tentang hukum lamul fi'li, lam yang ada pada kata kerja, kita akan bertemu dengan idhar ya. Ayat bertemu idhar. Terus apa meneh? Siapa lagi? Ya. Oleh sebab itu kita perlu membedakan. Begitu juga nanti berkaitan idgham, kenapa di sini dikatakan idgham bihuna dan dikatakan idgham bilahuna. Padahal ya kalau cara membaca dengan idgham yang ada di mim ya nanti sama, mendengung. Tapi kenapa namanya dibedakan? Itu paling tidak kita untuk membedakan bahwa ya, cara benar asale beda, hasilnya beda ya. Ya. Wong asale padha, hasilnya beda kok. Iya enggak? Anda dengan adiknya asalnya padha ora? Terus rupane ngopo kowe sing bedakno opo kowe? Misalnya, ya begitu juga ini untuk bedanya kayak gitu. Bahkan kembar pun dibuat nama yang beda supaya nanti bisa nengeri ini loh. Ya, nah, kemudian nanti yang berkaitan dengan akhi hakam ilman hazahu ghairu hasir atau fahamzun bahaun sumal ainu haun muhmalatani ghainun haun. Huruf-huruf idhar itu nanti kemudian akan disebut menjadi idhar halqi.
Kalau Anda ditanya kenapa, nanti ya huruf-huruf 6 ini yang ketika diawali atau didahului oleh adanya tanwin atau nun mati nanti kemudian disebut idhar halqi, ini sebenarnya hanya penamaan kepada makhraj daripada huruf-huruf itu ya. Yaitu halqi ini kan aslinya kan tenggorokan ya, kerongkongan. Lah kenapa? Karena hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha ini dari pangkal keluarnya itu dari tenggorokan. Maka kemudian mereka disebut dengan huruf-huruf tenggorokan. Nanti ketika kita bahas makhraj ya insyaallah ke sana ya. Nanti. Sehingga nanti kemudian dia disebut idhar halqi. Permasalahannya tadi idhar apa? Idhar jelas. Nah, permasalahannya apa sebabnya? Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini kok dibaca idhar atau dibaca jelas? Kadang idhar apa sih? Ambu kaya ngono ya. Nah ini yang seharusnya kita ketahui sebenarnya kan. Ya. Nanti. Sehingga kalau tidak kapan huruf-huruf ini harus dibaca jelas. Nanti. Satu. Nah, ketika pertanyaannya itu maka ya huruf ini harus ya atau idhar sebenarnya ya idhar dan tidaknya ini sebenarnya ada pada nun dan tanwinnya itu. Ini sih. Karena seandainya anfusakum ini misalnya dibaca tidak jelas, yang tidak jelas adalah nunnya gitu. Bukan hurufnya ini, ya. Sehingga kenapa ini kemudian dikatakan idhar halqi adalah kita membaca jelas bunyi huruf nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf halqi ini. Ya. Jadi yang jelas dan tidaknya adalah nun matinya atau hurufnya ini. Ketika ya nanti anfusakum ini kalau kita beda dengan ini ketemu ya, seandainya min ayatin misalnya ini yang jelas ini atau ininya ya kira-kira menurut Anda nun matinya. Sehingga sebenarnya kalau ini huruf idhar ini sebenarnya ini menyatakan sebab minul, bukan yang disebabkan. Dengan kata lain nun mati sebab bertemu dengan hamzah, ha atau ain dan sebagainya, sebab itu maka menyebabkan nun mati harus dibaca jelas. Ini jangan ngono. Sehingga meskipun ini disebut huruf idhar, bukan ini yang harus dibaca. Ya ini memang dibaca jelas, tapi kan dampaknya dengan nun kan nun yang dimaksud adalah nunnya itu. Nun mati dan tanwin harus dibaca jelas ketika bertemu dengan aslinya kayak gitu loh. Ya. Karena ketika nun mati tidak bertemu dengan ini, nun matinya ada dibaca jelas. Remeng-remeng ya. Malah anak sing ngulet ya. Ngulet tetap balik ya. Hah? Apa? Iklab kan balik ya, ngulet ya. Boyoken ya. Hah? Lah terus kemudian satu itu tadi yang dibaca jelas sebenarnya bukan hurufnya ya, tapi nunnya. Satu. Yang kedua, kenapa ketika nun mati bertemu dengan salah satu dari huruf 6 ini nunnya harus dibaca jelas? Kenapa? Karena adanya posisi yang begitu berjauhan antara bunyi atau letak ya, makhraj nun atau tanwin dengan huruf-huruf ini. Ada dekat Anda. Nun itu kira-kira kalau Anda ingin membunyikan nun itu di mana pangkalnya? Pangkalnya di mana? Langit-langit cok. Enggak, langit-langit itu hanya untuk sarapena itu mancat ya. Ketika kuda-kuda kan perlu pancatan nah. Karena anu lahir ke mancat tahu itu. Tapi yang paling pokok di mana? Ujung lidah ini ya. Ya, sedurunge nun sarapena kalau kita ini.
Jadi ujung lidah kita tempelkan ke, berarti sampai nun mati atau tanwin di mana? Ujung lidah. Terus ini huruf di mana keluarnya? Dari mana? Masalah enggak? Tenggorokan ya. Huruf dari tenggorokan. Tenggorokan dengan ujung lidah bagi huruf ini sangat jauh. Bagi kita kemungkinan tidak ada sekilan ya. Tapi bagi huruf kan melompati atau melewati berbagai huruf. Nah, oleh sebab itu maka kemudian satu tadi juga sejelas nun matinya. Yang kemudian kenapa nun mati ketika bertemu dengan huruf-huruf 6 ini, huruf yang disebut dengan huruf tenggorokan ini harus dibaca jelas karena sangat berjauhan makhraj antara kedua belah sisi, sehingga tidak mungkin untuk didekatkan apalagi dimasukkan, dihidupkan. Gitu, no? Kira-kira Anda bisa memasukkan HP ke tas kapan? Ketika HP dengan tas Anda berdekatan, kan gitu toh? Kalau berjauhan, nggak bisa dilempar apa-apa. Mana jalur nih Eropa ini. Cara mana gitu ya. Jadi kenapa nun mati ketika bertemu huruf ini harus dibaca jelas? Karena sangat berjauhan antara makhraj nun mati dengan tanwin dengan huruf halqi, sehingga tidak mungkin untuk digunakan atau diikhfakan, disamakan, tidak bisa. Gitu. Nah kita nyamarna kan ketika cedek. Misalnya Anda nanggono ana duit nang kene arep nyamarno ngumpetno duit nang kene seneng piye? Ya angel no adoh kok. Misalnya. Lah sehingga tidak ada dorongan-dorongan atau tidak ada faktor ya, yang bisa kita gunakan untuk alasan kita mengidhamkan atau mengidharkan. Ini ya. Dengan kata lain nanti ya, kalau dengan kata lain nanti lawan dari idhar adalah idgham ya. Kalau ikhfa kan remeng-remeng tengah-tengah ya, jelas tidak, samar tidak. Kalau idgham benar-benar tidak jelas, tidak kelihatan. Maka lawan daripada idgham ini nanti identik dengan apa? Adanya berdekatan. Ya. Berdekatan bisa idgham. Ya. Suami istri tidak bisa hubungan badan kalau tidak berdekatan. Karena suaminya nang Jakarta, istrinya nang Amsterdam, misalnya kira-kira bisa itu om? Tidak bisa, jadi cara mana? Kenapa ada bacaan idgham? Karena idgham ini identik dengan adanya dekat. Ya, Anda tidak mungkin akan memasukkan uang Anda ke ATM jika Anda tidak dekat dengan ATM. Anda tidak mungkin akan mengambil uang di ATM ketika Anda tidak dekat dengan ATM dan sebagainya. Sehingga idgham identik dengan jelas, ya. Sedangkan ikhfa ini hanya akan ditemukan pada huruf-huruf yang mudah diucapkan, ya. Penak, enteng atau ringan sebagainya. Anfu, ya. Anfu, ya. Dengan iklab nanti akan ada, ya nanti. Sedangkan iklab ini sebagai macomblang ya, atau pengantar adanya bacaan ikhfa ya. Nah kemudian kalau melihat kayak gini, ini kita bahas yang tidak atau jarang dibahas di penyampaian tajwid. Izhar halqi. Ini hukum izhar. Keizharannya nanti ada 3 tingkatan. Ya. Ada 3 tingkatan. Anda biasa mendengar atau tidak, saya tidak ngerti loh. Ada 3 tingkatan. Nanti ada tingkatan yang aqsa paling jauh, tidak ada paling gugur nanti. Ya, kenapa? Karena antara berjauhannya nun, makhraj nun mati dan tanwin dengan huruf halq ini sangat jauh. Ya. Dan ada yang setengah dan ada yang lebih dekat. Nah, ini nanti berkaitan dengan adanya jauh dan dekatnya huruf-huruf tidak. Maka kalau tidak untuk kelompok pertama, ini kelompok kedua dan kelompok ini yang adna nanti. Adna tidak, ini yang wusta dan ini yang a'la, terjauh nanti. Ini ya. Kira-kira akhir ketemu takoni pangling ora? Kalau bertemu terus ditanya pangling enggak?
Hah? Kira-kira ya. Ya. Jadi nanti, Mbak, nun mati bertemu hamzah hukumnya apa, Mbak? Sekedar. Dan tingkatan idhar pada nun mati yang bertemu hamzah tingkatan apa? Tingkatan pertama atau ya akso ya. Keidharannya paling paling harus cetha ya. Minha ya. Berapa minha? Kalau coba nanti bedakan antara min harin karo minha. Gitu. Ya. Ya. Ini kira-kira harus tinggi mana gitu dalam mengidharkan. Ha. Man amana ya. Karo min ainin. A. Karena A. Ngono kan ra iso to. Kowe enggak sampean kae. Nang khusus wanita ngono kae misal. Ngono to. Lah kalau di tajwid ya man a ngono to ora? Man ya. A dengan min ainin ini kan a ini ya. Gitu ya. Begitu juga nanti antara min ha ya, min ha dengan min ho. Ini akan lebih idharnya lebih kuat yang min ha yang tanpa titik ya daripada min ho. Min ainin ini lebih dhuwur daripada min ghairi. Paham ya? Oleh sebab itu nanti yang a'la yang paling tinggi keidharannya adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah dan ha. Yang wusta yang pertengahan ini ya, ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan ha dan ain, dan nanti yang paling adna yang paling dekat dan paling ringan adalah keidharannya nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ghin dan kha. Gitu? Wis? Wis? Bali wis kok jago kowe ngopo sih nunggu pernah seneke Bali. Ya. Contoh-contoh diantaranya. Contoh idharnya pertama hamzah. Ya. Hamzah ketika jatuh setelah nun mati ya. Nanti Al-An'am ya, Al-An'am 26 ya. Yan auna ya. Yan auna. Enggak boleh yan auna ora. Yan auna, ndak kok bendeng ya. Yan auna. Nanti nun mati itu hamzah ya. Nun mati bertemu hamzah ya. Dalam satu kata ya. Nanti nun mati bertemu hamzah pada kalimat yang berbeda alias nunnya di kata yang satu dan hamzahnya kata berikutnya. Nanti man a'rada misalnya. Man a'rada. Man enggak boleh ya. Man nunnya kan harus jelas kan? Man a'rada ya. Misalnya. Min ayatin misalnya. Ngan abaikumul awalin misalnya. Lah nanti yang ketiga nanti tanwin bertemu dengan hamzah ya. Ini di dua kalimat apa satu kalimat? Anda pernah menemukan enggak tanwin bertemu hamzah pada satu kata? Rauno kata ya. Oleh sebab itu ya tanwinnya di kalimat sebelumnya dan hamzah di kalimat kedua ya. Di antaranya adalah kullun amana billahi wa malaikati sebagainya. Kullun enggak boleh. Enggak boleh kullun amana, enggak boleh. Kullun aman. Pokoknya gini. Nanti cara mungkin penake ya. Ketika Anda ya nanti misalnya kan membaca cara tangga nada kan satu ketuk ya. Kalau kita musik ya. Not ya. Satu ketuk ya. Satu ketuk satu. Ketika membunyikan kok nanti lebih dari satu ketuk, ini idharnya hilang. Sehingga tidak ada idhar kejawan kirano. Orano yo min anhar enggak. Kalau an kejawan nanti akan menjadi ilal ikhfa. Coba nanti. Jajal nanti. Ya. Tajri min tahtihal an ya, ini kan
Oleh sebab itu idhar ini hanya satu ketuk. Min anhari. Man aman, tidak boleh. Man, jadi kenapa? Akan cenderung ke khaisyum, ke hidung ya. Itu hamzah ha. An har. Tidak boleh al-an. Coba bedakan ya nanti ya. Antara al-anhar dengan al-an. Nanti ada. Kalau memanjangkan sampai satu alif, ini akan muncul ya peremengan ya, atau pengikfaan, idharnya hilang. Terus kemudian nun mati bertemu hamzah pada dua kata ya, min hadim ya. Min hadim, min hud ada ya. Terus apa? Ada dua kalimat, man misalnya, ada Nabi Hud, terus Nabi apa mana singha. Dan nanti, tapi kalau di Quran tidak ada min hiroh ya, tidak ada ya. Terus kemudian nanti yang tanwin bertemu ha ya, farikon hada, kon. Ya, kalau kira-kira seandainya konnya dipanjangkan ya farikon, nanti ya metu idharnya hilang. Jangan saya sudah ketok. Kemudian nanti nun mati bertemu ain ya, pada satu kata di Al-Baqarah aja ya. Tidak boleh kita membaca siratal ladzina ya, tidak boleh. Siratal ladzina an'amta. Tidak boleh idhar ya. Ya meskipun idhar beda katanya. Itu tidak boleh lebih dari satu ketuk. Nanti akan muncul adanya peremengan ya. Pengikfaan an'amta siratal ladzina an'amta. Seperti mana ya an'amta? Asok ya meskipun kita perlambat ya kayak gitu. Siratal ladzina an'amta. Enggak boleh. Annya ada pakai sound. Siratal ladzina an'amta. Kira-kira kalau aso ya. Kenapa piye? Ini sama biar karena apa sadar ya. Kalau sempat ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba mana ora? Kira-kira kalau sempat meneh. Ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim yang itu yang rasanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana? Yang penting nunnya jangan sampai menyentuh apapun ya nanti. Dah satu bertemu hak nanti kayak tadi ya ada di surat, misal kita ambil surat Syu'ara ya, watan hitunal jibala buyuta. Ada ya? Apa wayan hitna watan hitunal buyuta jibala, dan mereka memahat atau melubangi gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah mereka. Kaum siapa gue? Ngajak Pak Hud. Kaum Nabi Soleh ya. Kaum siapa Nabi Soleh? Nanti kemudian nun mati bertemu dengan ha. Bertemu ha ya. Oh, mau yang lain belum ya, nanti yang lain yang dua kalimat ya nanti satu kalimat hal indakum misal ya. Yang dua kalimat ya. Min ilmin. Hal indakum min ilmin. Hal indakum min ilmin. Min ilmin. Hal min meskipun sempat ke khaisum ke irung tetap hal indakum min ilmin. Hal indakum min ilmin. Lo kalau bulan kan ya kalau kita jeda ke satu ketukan di perlambat kan bisa ya. Nanti kemudian tanwin ketemu ain ya, Rabbaka hakimun alim. Rabbaka hakimun alim. Hakimun tidak boleh.
Rabbaka hakimun alim. Kalau itu Rabbaka hakimun alim, ya, kira-kira. Lah, nanti kalau kita sebenarnya sudah bisa, gimana sih marginnya? Kita bisa selalu mengingat dan kita bisa menerapkan. Monggo mau bahasa cepat atau tidak itu tetap tartil. Jika yang kemarin yang namanya tartil adalah kita memberikan hak huruf sesuai dengan hak yang semestinya mereka terima. Bisa kan gitu toh? Ya lah kira-kira. Ya. Misal yang ghin ya, ghin. Fasayun ghiduna. Jangan sampai fasayun ya, jangan. Fasayun hiduna. Fasayun ghiduna. Fasayun hidun. Ya. Terus kemudian yang beda dalam dua kata min ghislin. Kalau so lambat meneh jajal apa sing lambat meneh min ghislin ya mesti meneh seandainya karena kita menjaga idharnya nun enggak boleh terus ya min ya mi-nya kan dipanjangkan min lin kalau panjang ya. Nah, ya kan hanya memperpanjang itu toh pemberian jarak dan kita konsisten ketika saat cara penaknya ketika kita membaca satu harokat adalah misal 2 detik jam ya nanti yang satu alif ya berarti kelipatannya kan gitu kan. Kalau kita memperlambat ya. Nanti khaliqin ghair nanti. Terus yang berkaitan kha di antara nanti wal munkhaniqatu wal munkhaniqatu khani enggak panjang ya wal munkhaniqatu wal mutaradiyatu wan nautihatu terus kalau sabuke nomor berapa ya min khairi yuwafa ilaikum nanti wujuhu yauma idzin khashi'ah wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyatun kaminannya misalnya mau coba ya Pak ya cara membaca apa ya kemudian nanti cara membaca idhar yang benar ya nanti ya kita bagaimana ya mengucapkan nun mati atau tanwin ya dengan sebenar-benarnya jelas atau jelas iram ngono ya jelas iram tanpa adanya fasal pisah ya serta tanpa adanya saket berhenti sejenak jika tidak boleh misalnya karena kita lambatnya ya misalnya siratal ladzina an'amta siratal ladzina an'amta alaihim jangan siratal ladzina an'amta ada sakitnya sakta atau siratal ladzina an'amta fasol ya bisa ya nanti ya Bariki, sama kuliah mana jam berapa? Orang no, terus turu, seneng ya. Gidar, kira-kira bingung apa puyeng? Kira-kira bisa diterima? Kira-kira? Hah? Samar kondi. Hah? Ifa, masih akeh kok bose. Ya. Hah? Ora serantanan temen. Ya. Jadi kira-kira nanti kalau ya. Nanti berkaitan nanti latihan praktek ya ada juga kalau latihan. Kira-kira nanti ada praktek yang
nang sing tartil, apa hadir, apa tadwir atau tahqiq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ta'ala insanu hinum nadahi lam yakum syai'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira inna hadayna sabila imma syakira wa imma kafura inna hadayna sabila silama wa sa'ira dalam berusaha berkaitan dengan bisa jaga kafura aina yasrabu biha ibadullah ibadun tawjira yuhuna binatin wa yawamuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira yatiman wa asira yatima wa asira inna manudikum liwajila inu itu majaza wala syukura inna nahu mirabini yawman kana aku sangka dhalira wa sara dalika wa lakum nadrata wa syukura nanti bagian jenengan apa ya? Nah, latihan surat sing angel apa ya? Nanti sampai nanti latihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ta'atil ghasyiyah wujuh yawma idzin khashiyatun 'amilatun nasibatan tasla al-'amiyah terus komen ini terus komen ini alaihi salam ila min dhari la ismi wala yawmi min ju'i wujuh yawma idzin ya. Nanti ya ada boleh. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuh yawma idzin khashiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuh yawma idzin sebagainya ya. Nanti kalau tahqiq ya tahqiq hal ataka hadisul ghasyiyah wujuh yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah taslan naron hamiyah. Terus kira-kira tadwir ya tadwir. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuh yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Kapan? Wes sing tadwir ya? Tadwir. Hanya 20 berapa? 26 ayat ya? Ghasyiyah. Kita pindah mari ngene sapa ya. Idgham bihuna ya. Idgham dulu apa idgham bihuna? Idgham bihuna. Langsung kita petik ya. Asli idgham ada dua, idgham bihuna. Idgham siapa? Idgham bihuna. Idgham bihuna apa nanti? Idgham bihuna nanti kita cara penake kita memasukkan masukkan suatu kalimat ya, dengan adanya apa dengung ya. Dengung. Nah, kira-kira itu gimana? Kira-kira gimana? Hah? Idgham bihuna. Nanti kita idgham itu secara bahasa itu memasukkan sesuatu ke sesuatu berarti idgham. Kita memasukkan ini ke saku adalah idgham. Harapannya kayak gitu nanti. Dasarnya menurut istilah nanti ya kita memasukkan suatu huruf yang mati kepada huruf yang hidup sehingga huruf yang mati itu tidak terlihat nanti. Lalu huruf idgham ada pada kata yarmilun ya. Yarmilun ya. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun, 6 ya. Idgham. Nanti. Lah kemudian nanti berkaitan yarmilun 6 ya. Yarmilun ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Ini nanti kemudian dibagi menjadi 2 ya. Ini dengan ini. Ya, ini. Ya, yarmilun. Nanti kemudian kita akan bertemu dengan idgham bihuna dan idgham bila. Idgham bihuna ada di yanmu ya tempat ya nanti. Terus syarat bacaan idgham bihuna bagaimana supaya supaya kita akan memunculkan atau menemukan idgham bihuna? Syaratnya kira-kira apa?
Ya jika nanti nun mati atau tanwin ya bertemu salah satu dari 4 huruf ini yang disebut dengan huruf yanmu ya selama pada kalimat yang berbeda ya. Nanti. Jadi cara nun mati dan tanwin tidak bertemu pada satu kata. Nanti. Karena kalau di satu kata nanti ada pengecualian. Ketika kira-kira nun mati seandainya ya ada nun mati bertemu wawu entah arti apa lah terserah pada satu kata ini kan tidak bisa idgham bihuna. Karena apa? Kalau ya misal nun mati bertemu ya seharusnya apa? Idgham. Tapi kalau diidghamkan bisa nanti kita salah sangka. Kan gitu? Dikira dari kata daya. Gitu. Bedanya daya dengan duya dengan ya. Misalnya, ini kan akan sulit. Terus masuk satu kata termasuk nanti hanya ini yang ketika dalam satu kata ini tidak ada yang tidak berlaku ya. Contoh nanti ketika kita bertemu huruf ngilat di tengah ya, itu kan harus dibuang toh. Tapi kalau dalam satu kata kan enggak, din ya, dapat dibuang. Tapi seandainya di akhir kan dibuang. Ya, kembali. Jadi pertama, kapan idgham bihuna harus atau kapan kita akan menemukan atau syarat bagaimana syarat adanya idgham bihuna? Syaratnya ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf gunah 4 yanmu tidak meletak pada satu kata. Jika meletak pada satu kata maka dia harus diidharkan. Gitu ya. Contohnya nanti dalam ada 4 ya, sinwanun, tinwanun, terus bunyanun, dunia ya. Jadi sinwanun, kemanun, dunia, bunyan. Dalam satu kata. Oleh sebab itu kalau ditanya ya kapan Anda akan menemukan bacaan idgham bihuna? Ketika kita menemukan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan yanmu tidak pada satu kata. Kalau satu kata kan enggak. Kalau sinwanun kok dibaca siwanun biar. Nah, nanti kan dikira tidak ada nun. Nah ini nanti akan akhirnya menjadi rancu. Ini mau di mana nih apa? Ya kinwanun dibaca kiwanun nanti apa? Kiwanun karena ini dari kawiyun ya. Jadi kawuna apa dari apa? Nah, nanti kan bingung. Misalnya ini hukum lain ya. Oleh sebab itu nanti kemudian ketika hukum atau ketika nun mati dan tanwin bertemu huruf yanmu pada satu kata, ini nanti berarti bukan hunah ya. Apa? Idhar apa? Idhar hakikat. Idhar halki. Bukan. Idhar halki ini. Nah ini untuk bedakan kenapa tadi yang tadi disebut idhar halki. Nah ini kemudian disebut dengan idhar mutlak. Nah itu untuk membedakan kenapa disebut mutlak? Untuk melihat sebabnya apa sih? Sebab berbeda maka berbeda ya. Nanti disebut idhar mutlak. Nah terus kemudian apa sih alasannya kok disebut idhar mutlak? Apa itu yang penting untuk batasi lah kan? Enggak, ada alasannya loh. Apa enggak? Pernah dengar alasannya apa? Kenapa? Ketika nun mati atau tanwin bertemu yanmu dalam satu kata kok dia tidak didhoma tapi dibaca idhar dengan nama idhar mutlak. Keenam ya berarti ya. Yang keenam toh? Keenam toh? Hah? Keenam? Hah? Ya keenam. Ya, jadi alasannya apa? Jadi dikatakan mutlak atau disebut idhar mutlak. Ini
agar tidak terjadi kesamaran dan rancu antara yang asli dengan yang tidak, sehingga nanti antara huruf mudhomaf, huruf yang berlipat dengan tidak ini supaya tidak rancu ya nanti ya. Nah terus kemudian kira-kira dalilnya apa? Cara Imam Syatibi wa indahuma likulin al-haru bi kalimati ma khafatal isbahil mudha'af asqula. Jadi dan ketika kita menemukan nun mati atau tanwin likulin, bagi setiap nun mati atau tanwin uzhiro maka harus dihidarkan bi kalimatin ketika menempat pada satu kalimat. Tujuannya apa? Cara Imam Syatibi ma khafatal isbah, khawatir adanya kerancuan bahwa itu dari satu kata atau dari huruf yang sama atau rancunya dari karena nun ya. Contoh ya, kira-kira ini kalau ngajada ini kan nanti sama dengan ngada toh. Ya? Ngada. Misal. Terus kemudian ketika apa meneh? Misal ya. Saro, ini dari saroro, yang gitu. Maro, dari maroro. Nah, kemudian ketika duya ini dikhawatirkan dari ini atau dari ini kan jadi ini kan rancu, gitu loh. Itu yang dimaksud makhofatal asbah cara Syatibi ya. Gitu. Contoh ya nanti wa ma ya'mal misqala dzarratin ya. Wa ma ya'mal misqala ya. Wa may. Jadi ketika kita mengidhofkan kita butuh dua harokat dalam mendengungnya ya. Karena kalau satu harokat ya jadi idhar. Wa may ya'mal misqala dzarratin bisa itu baik ya. Terus nanti wujuhui enggak boleh wujuhui yau enggak boleh wujuhui. Nah, kalau wujuhui yau nanti enggak jelas gunanya, maka perlu satu alif atau dua harokat. Wujuhui yauma idzin khashi'ah misalnya nanti. Kalau ketika nun lihatlah bisa berubah-ubah ya. Yang lain bisa berubah-ubah. Terus lan nadkhulaha lan nadkhula ya. Enggak boleh lan nadkhula ya. Enggak. Lan nadkhulaha tetap. Karena kalau tidak satu alif enggak ketemu nanti idharnya ya. Min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Mim malin dengan bahasa apa? Nah, nanti ada mim malin memang yang ditulis saya mim tasdid dan nunnya nanti sebagainya. Kalau yang langsung tasdid kira-kira guna atau tidak? Tinggal asalnya nanti. Lu'lu'um mansura ya. Lu'lu'um mansura ya. Apa ro? Lu'lu'um mansura mana? Enggak ya. Memang ro huruf takrir ya, huruf bergetar tapi tidak boleh digetarkan. Miwal wawalidiu wa ma walad. Guys, kemudian ini kita bahas apa? Idgham bihuna. Idgham bihuna ini wis paten kayak gitu toh? Enggak, ternyata menurut Tajwid ini sebenarnya idgham bihuna di sini bukan idgham bihuna tok. Tapi idgham bihuna naqis. Ya. Untuk membedakan dengan idgham memasukkan dengan hunah yang lain. Ini idgham bihuna naqis. Ya.
Kenapa? Nanti paling tidak karena kita memasukkan huruf pertama ke huruf kedua dengan tetap adanya dengung. Alias kenapa tetap adanya mendengung? Kalau dengan adanya mendengung berarti kan tidak seluruh seutuhnya huruf yang dimasukkan ini kan hilang. Kan gitu kan? Coba ketika meu nunnya masih ada loh unsur nun yang belum dimasukkan ke wawu. Misalnya mim malin ini misal ya lu ya, atau lu mansuro ya, nah bagainya nakis ya. Nanti jadi cara pandangnya kenapa di situ disebut idgham nakis ini karena bagian huruf yang didengungkan ini tasdidnya Pak ya huruf yang didengungkan itu masih ada ya sehingga tasdidnya tidak akan menjadi sempurna atau memasukkannya tadghifnya tidak sempurna. Nah, sedangkan idgham yang nanti tidak nakis atau idgham kamil ini ya nanti ketika kita memasukkan huruf ke huruf yang lain, huruf ini hilang tenan. Benar ya. Ngada kira-kira ya. Marro ya sarro misal ketika itu kan benar-benar hilang tenan tertahan oleh huruf kedua ya ngawur nggak pernah ngawur gue nggak pernah ada yang menyampaikan bahwa idgham biguna adalah itu yang dari nun ini idgham biguna nakis dalilnya apa kan biasanya ya. Oh, itu pengaruh mereka. Jadi dalilnya apa ya ada Imam ya Samnudi ini mengatakan ya zanakisin ya id yabqul mudghim wa kamil id yamhuza ya fal ta'lam. Zanakis ini idgham yang nakis iku in yabqa al mudghim jika huruf yang dimasukkan ini masih tetap terlihat. Lawa kamil, adapun idgham kamil ini in yamhu za ketika huruf yang dimasukkan ini lebur benar-benar terhapus. Fal ta'lam ketahuilah. Kemudian berkaitan dengan dalil idgham ya idgham pokoknya ini hurufnya ada 6 dari atufatul lafal ya. Lali wasani idghamu bisitin atat fi yarmiluna ngindahum qad sabat atau qad sabatat lakinaha ismani ya kusima yudhima akismun yudhima fihi bihunatin yanmu alima illa idza kana bi kalimatin faladulhim kadunyan sumasin wanutala. Yang kedua idgham dengan adanya 6 huruf yang datang pada kata yarmilun ngindahum menurut para ulama qad itu sudah ditahu sebagai idgham. Lakinaha tetapi bagi idgham ini kismannya ada 2 bagian, kismun yudhiman yang kismun keduanya diidghamkan bihi bihuna dengan guna ya yaitu yanmu alima. Ila idza kana bi kalimatin kecuali jika antara huruf pertama yang dimasukkan ke huruf kedua ini pada satu kalimat fala yudhim maka jangan diidghamkan. Jangan diidghamkan kadunya kayak seperti kata dunia ya sinwan kesiwan tala tacalah. Misalnya. Nanti. Yes. Catatan. Ya perlu kita perhatikan juga. Nanti itu surat kedua di juz 29 surat apa? Nun. Bar nun terus apa? Kata nun, bar kata nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus mantap ini mata majnun ya. Wa inna kalangala ulukin azim. Nun itu ada nun matinya enggak? Hah? Ada. Lah, kira-kira angger Anda membencikan nun piye? Ada nun matinya? Ada. Iya, ada bunyi nun mati. Loh, kenapa? Tulisannya memang kayak gini, tapi aslinya kalau kita kembangkan adalah
Ini tuh? Ya. Terus, kayak kakaknya sampean siapa jenenge? Kakaknya sampean? Tahun sapi kira ngerti pakai tahun. Ini aslinya ya dan ya. Misal kayak gini nanti huruf-huruf fawatihu suwar ya. Nanti yang akhirannya nun ini tidak boleh diidghamkan. Sehingga tidak boleh ketika kita bismillahirrahmanirrahim nun wal qalam ma yasrun atau tidak boleh bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'an, tidak boleh. Tetap yasin. Meskipun wasol ya tetap yasin, kita waqaf ya yasin. Bismillahirrahmanirrahim nun wal qalam ma yasrun. Nunnya harus diidharkan. Yasin yang kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Itu ya. Syaratan. Alasannya apa? Jangan gue apa ulama tajwid sekar beda duwe dhisik ngono ndak ya ada alasannya kemudian apa? Alasannya ini nunnya kan bukan kalimat. Ya. Satu. Saya ini kan kata tersendiri cara bahasa satu yang kemudian ini juga menjadi simbol daripada ibarat seandainya ada biar ceramah di MC terus assalamualaikum DM assalamualaikum kan dia mungkin diomongkan ya cara benar nanti ya itu ya. Jika tidak boleh kita membaca Yasin wal Qur'anil Hakim atau Nun wal tidak boleh ya tidak boleh ya. Nanti harus dibaca jelas ya. Ini. Nah, alasannya nanti ya nun ya ini satu merupakan nama surat juga ya okay. Dan nun pada keduanya ini adalah huruf-huruf hijai bukan nun pembentuk huruf. Nanti kan dalam ini dengan kan beda nanti. Ini kan huruf yang murni berdiri. Nah, ini kan sudah yang menjadi hanya elemen ya, elemen kata. Ini bukan elemen kata. Kata cara bacanya. Gitu sih. Elemennya apa? Elemennya ada nun kalau ini. Kan gitu. Kalau kita bunyikan gitu ya. Alasannya kayak gitu nanti. Nanti sebab kalau ada tulisannya dibaca dewek. Wah ngarang kowe dalile apa ngono ya. Kenapa? Dalile menurut Imam apa ge? Samnud ya. Imam Samnud. Wan nun ma'a yasin bidharin halah ya. Nanti. Ngebalik lah Pak Samnud lah ya. Nanti ya. Oke. Rantai ya. Terlalu lambat kok. Nah seharusnya kan satu bab nun mati nanti rampung ngono ya. Terlalu lambat atau gimana? Kira-kira Hah? Nggak, ya, saya hanya tanya kan pendapatnya Anda kok. Kira-kira terlalu lambat apa? Kurang cepat? Hah? Nah, berarti perlu cepat nah. Ya, terus kemudian kira-kira seandainya dipercepat bisa nangkep enggak kira-kira? Ya, saya kan saya kayak gini itu kan mencoba untuk karena saya enggak ngerti memori ini sampai itu pirang RAM ngono loh. Memori ada berapa RAM kan saya belum ngerti. Maka kalau memang memori ada RAM ya minimal 6 giga RAM ya dipercepat apa-apa. Hah? Gimana? Saya manut. Hah? Hah? Loh, saya manut pokoknya. Saya akan mencoba untuk mengikuti Anda. Ya. Bagi saya banyak paham bisa itu lebih apik daripada sithik ra iso ngono ya, Pak. Hah? Lah terus kemudian ketika banyak kalau kita bingung ya ya mungkin kita dibuat setara ya nanti. Nanti misal kalau cepat barangkali ada yang ketinggalan ya misal. Terus kemudian kalau lambat nanti akeh sing ngantuk pas kasunan misal. Terus kita coba tambahin sebagainya. Tapi paling tidak ya karena kita orang banyak ya kita menggunakan yang rata-rata gitu supaya nanti yang memorinya 1 giga yang ngoyok lah ya paling juga 2 giga, yang 4 giga ya turun dari 3 giga misalnya, yang 6 giga yang 6 giga 2 giga dipinjamkan teman gitu ya. Gitu
Ya kira-kira ya kalau saya manut kira-kira. Hah? Kira-kira ya orang nanti coba nanti diskusikan ya nanti kira-kira kalau ini maksudnya kalau model kayak gini terlalu lambat ya nanti perwakilan atau diskusi lewat grup ya apa-apa ini grup biar sepi ya. Lewat grup monggo. Sehingga nanti kan saya terus terang saya kan belum tahu ukuran standar KB Anda itu kayak apa. Satu dan kemudian ya satu ya. Sehingga tanpa adanya masukan dari Anda semua ya saya tidak paham. Maka silakan nanti kalau memang kayak gini, misal ya kayak gini kok rata-rata ya 60% wah kecepatan ya saya tambahin. Kalau misal kok yang 60% kok libur saja, ya beneran ya. Misalnya 60% udahlah kayak gitu aja ya berarti kita yang 40% yang ngalah kira-kira gitu. Berarti kemudian kalau ngomong 50-50 ya wis berarti kalau 50-50 belum ada penguat ya berarti masih acik kan. Gitu. Saya manut. Nanti ya coba nanti dirundingkan dirembuk dengan teman-teman kalau kayak gini terlalu lambat atau kayak gini sudah cukup dan terlalu lambat dan ada kecepatan misal ya. Jadi ya karena kita latihan bermasyarakat sih, urip karo wong akeh ngono. Ngerdewekan cepet ning kono. Dewek kan istilah kalau Anda dewek sendirian, kan Anda boleh kalau memang Anda mampu boleh baca 1 juz 7 menit boleh. Hah? Kalau itu terlalu lambat, boleh 3 menit ya boleh kalau bisa ngono loh. Hah? Yang penting tajwidnya jangan hilang kan ngono to. Apa bisa? Ya bisa wae. Ya, bukti ini kalau kita melihat para imam-imam yang dulu ya, ada yang kayak Imam Abu Hanifah salat isya maghrib itu sehataman. Kalau misal Imam Syafi'i kadang semalam kadang roh hataman. Misal, bayang apa? Orang kita bayangna lah. Dan tidak bisa kita bayangna. Wong kita ada bayangna. Orang coba ada bayangna bandingan kita dengan teman kita kadang. Teman kita kadang membaca buku, kita belum apa-apa dia sudah buka. Itu delok apa ya kan ngono to. Ora usah takokno, beda rame pokoke ya. Sampean wis ya. Esi Korea kor pira kowe? Korek kortumo ngono kan sudah kor berapa ngono Pentium wis beda rame ya beda cepeten ngono to wong game ya nek sampean ya apa kowe biasanya game apa Battle Ring ya kadang ndut-ndutan terus wae liyane selancar gitu ada yang mau ditanyakan nanti jadi kemungkinan durung ya. Nanti kalau udah rampung ini tapi ya latihan dhisik ya. Nah, tapi nanti kayak mungkin tugasnya digabungkan saja nanti ketika nun mati dan tanggung rampung. Latihan baca surat Ghasyiyah dhisik ya. Baca Ghasyiyah, latihan sebentar. Saya kita rayan dhisik. Mumpung kita belum ya nanti Anda latihan baca Ghasyiyah. Nanti yang uploadnya nanti kalau sudah bab nun mati dan tanggung rampung. Ya, terserah nanti misal ya, misal saya Asih Winardi mau membaca surat Ghasyiyah dengan model tartil, ya. Terus kemudian qatngul jami, paham ya? Tartil dan qatngul jami ya, terus. Dan tapi yang paling pokok saya akan memunculkan hukum yang berkaitan dengan mati dan tajwid surah Ghasyiyah. Jadi pocong dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Misal lahir ya nanti. Nah kemudian nanti misal ya nanti ya pada bla 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 pada ayat fadzakir inama anta mudzakir di situ ada bacaan ikhfa yaitu pada kata anta karena nun mati bertemu ta lasta alaihim bimusaitirin belum dibahas karena mimnya belum ya misalnya jadi misalnya nanti setelahnya setelah dibaca nanti rambung jadi fi jannatin aliyah ya. Ada bacaan idhar
halqi yaitu jannatin aliyah, tanwin bertemu ain. Ya, misal. Latas ini penaknya bedil-bedil. Sehingga apa? Latas mau bihala hiyatun fiha kan jadi di itu toh. Kalau di bedil-bedil. Ya, fiha ainun jariyah. Di situ ada bacaan ikhfa karena misal nun mati bertemu dengan jim. Ya, fiha sururum marfu'ah. Di situ ada bacaan idgham bihuna karena tanwin bertemu mim misalnya. Wa qawabum maudu'ah. Di situ ada bacaan tanwin bertemu mim. Idgham bihuna. Di akhir misalnya. Setelah rampung nanti kayak gini. Nah, saya kira latihan sih. Nah, tapi nanti kita tugasnya nunggu bab mim mati dan bab nun mati dan tanwin ini. Nah, nanti modelnya terserah Anda. Cara membacanya tartil, model tartil monggo. Mau hadir boleh, tadir boleh, tahqiq boleh, monggo terserah sesuaikan kemampuan Anda. Dan nanti kemudian Anda mau membaca secara waslul jami' ya boleh. Halatang hadil ghausiyah sampai rampung ayat ke-26 satu nafas boleh. Boleh ya. Nah, nanti ya, misal jika kalau kayak gitu boleh hal ataka hadisul ghausiyati wujuhu yaumaidin khashinatun ngamilatun nasibatun tasla naron hamiyatun tusqa min aniyatil laisa lahum. Lah kan kemudian misal ngainin aniyatin laisa berarti kan jadinya tusqa min ainin aniyatil laisa lahum ta'amun illa min dari'in la yusmin wa la yughni min ju'i wujuhu yawma idzin na'imah. Kalau masul jami berapa? Dirampukan. Ini al-waslul niatnya waslul jami. Wujuhu yawma idzin na'imatan li sa'yiha radiyatun fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghatun fiha 'ainun jariyatun fiha sururun marfu'ah. Nah, pokoknya terserah ya. Terus diusahakan Anda semampu Anda nanti kalau latihan diusahakan kita kan sudah membahas lahan ya. Diusahakan nanti latihan Anda bebas, jangan membuat lahan ya, diusahakan ya. Maka latihan sih. Ya kayak gitu. Ada yang mau tanya? Kira-kira itu mudah-mudahan manfaatnya jam 11 ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.